في كتاب الصوم كتاب رقم 30 الباب الثاني فضل الصوم. Di topik yang ke-30, bab yang kedua tentang fadl shaum. Rawahu al-Imam al-Bukhari an Abdullah bin Maslamah wa akhadha Abdullah bin Maslamah an Malik akhadha an Abi Zanad akhadha an al-A'raj akhadha an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari menerima dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah menerima dari Malik menerima dari Abu Zinad menerima dari Al-A'raj menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah bin Sa'ad menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "As-siyamu junnatun, fala yarfu wa la yajhal, wa in imru'un shatama aw qatala falyaqul inni sha'imun marratayn. والذي نفسي بيده لخلوق فم الصائم الضيام عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها." رواه البخاري وكذلك في مسلم. Paham? Tidak. As-siyam junnatun. Puasa yang benar itu di antara cirinya akan melahirkan perisai dalam diri orang yang berpuasa yang menangkal dia dari berbagai perbuatan maksiat. Jadi secara singkatnya gini, besar. Puasa itu fungsi utamanya menekan maksiat, menaikkan taat. Itu fungsi utamanya. Karena itu di Al-Quran disebutkan dengan menaikkan nilai takwa. La'allakum tattaqun. Nah, ciri tattaqun itu taatnya meningkat, maksiatnya ditekan. Ya, itu cirinya. Nah, orang yang sudah bisa punya kemampuan seperti itu, maka dia punya perisai yang mencegah perbuatan maksiat muncul dari dirinya, tapi mengalihkan itu menjadi energi positif untuk berbuat perbuatan yang taat. Karena itu semua aktivitas Ramadan itu pasti ada kecenderungan meningkatkan taat. Kalau nggak percaya silakan, sholatnya naik kan, ya kan? Yang sunnah dikejar ya, ya. Coba di usaha tablik sajadah itu kan buat tarawih biasanya. Tapi dipasangnya kan dari maghrib ya. Sedangkan tarawih sunnah kan, sedekahnya naik, ya kan? Baca Qurannya naik kan, itu cirinya. Nah, saat yang bersamaan maksiat ditekan. Kecenderungan untuk perkara yang tidak baik ditahan. Minimal tak terbatal puasanya kan. Yang pengarang gak marah dulu. Yang saya pernah dengar teman cerita ada kabarnya itu pengarang jalan sama istri selalu marah. Satu kali puasa buka jam 6 kurang seperempat provokasi sama tetangga. Diem aja gak marah. Istrinya tanya, "Pak, mungkin gak marah?" "Taruh di maghrib." Taruh di maghrib. Bisa tahan. Ya, setelah itu apa? Menyesal juga tak perlu marah. Ini mah takut kehilangan pahala. Singkatnya apa? As-siyam junnatun. Orang yang puasanya benar maka terjadi perubahan pada diri. Pada yang pun kata-katanya berubah jadi baik. Tidak senang keluar kata-kata yang kasar lagi. Sebagai suami jadi suami yang baik, ayah-ayah yang baik, anak-anak yang baik, teman-teman yang baik. Tidak ada kata-kata keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Wala yajhal, tidak berbuat tindakan yang menyimpang. Yajhal itu bisa berdosa, bisa tak berdosa, tapi berpeluang orang lain menilai salah. Bisa, ya, mohon maaf. Yang sifatnya berdosa sudah tahu salah dikerjakan, itu jahil. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalati. An-Nisa ayat 17. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah dari orang yang mengerjakan perbuatan salah padahal tahu itu salah. Cuma ketika dikerjakan dia tidak tahu kalau itu salah. Ya? Coba deh cek. Orang korupsi itu kan saat korupsi sebetulnya tahu korupsi itu salah. Cuma saat korupsi dia nggak sadar kalau itu salah. Padahal itu keliru. Mencuri juga sama, itu keliru tapi dikerjakan. Kata-kata kotor kan tahu itu nggak pantas, tapi keluar juga. Ya, itu kejahalan namanya. Keluar dosa. Yang kedua, tidak berpotensi dosa pada pribadi, tapi mengundang orang lain
untuk melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik sehingga keluar koneksi dosa. Contoh ini, Abang Yosua seberapa? 48, 58, Masya Allah. Ini beliau 58, keluar masjid Taqwa, pakai sepeda anak 5 tahun, putar-putar. Dosa tidak? Tidak. Cuma aneh, nanti orang akan menilai. Hari ke sekolah kita mau pakai sepeda TK kan? Keluar kata-kata yang tidak baik kan? Nah itulah jahalah yang disebut. Kadang-kadang kita lupa bercanda berlebihan, berkata yang tidak baik. Para yang kuasa merubah kita, mengeluarkan kualitas positif di setiap tindakannya. Jadi kalau bicara ada nilai. Kalau melihat memandang itu keluarnya positif. Sudah tidak suka mendengar yang tidak penting, sehingga berubah jadi orang penting. Orang penting itu bukan karena jabatannya. Orang penting itu ketika bicara dia memilih yang penting-penting. Ketika dia mendengar yang penting-penting. Ketika dia memandang yang penting-penting. Itu orang penting. Nah standar Nabi, puasa itu ketika dikerjakan merubah kita menjadi lebih positif. Wa ini syahadahu au qatanahu falyakun intisaiun. Nanti kekuatan ini menjadi karakter. Kalaupun diprovokasi oleh orang, dia berkata pada dirinya, saya sedang melatih, saya sedang puasa, saya bisa kendalikan untuk merespon dengan cara yang berbeda. Itu standar keberhasilan awal orang yang puasa. Maka Nabi mengatakan begini, walladzi nafsi biyadi, aku bersumpah demi jiwaku yang digenggam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mempertaruhkan jiwa. La khulufu famis shaim. Orang yang puasanya benar dijamin di lisan Nabi yang mulia akan diberikan kemuliaan oleh Allah di lisannya ketika dibangkitkan di hari kiamat. Atyabu min rihil miski, atyabu inda Allah Ta'ala min rihil miski. Ketika dibangkitkan itu keluar cirinya, bangun dari kuburnya langsung keluar bau harum di lisannya. Ciri orang yang sukses puasanya bukan karena nggak suka video puasa. Ya pemahamannya bukan itu. Kenapa keluar harum? Karena di lisannya itu kan lisan itu juru bicara pikiran, juru bicara hati. Karena di lisannya selalu keluar yang baik-baik hasil dari pelatihan puasanya, maka diganti oleh Allah kebaikan lisannya dengan mengambil bau harum di lisannya saat dibangkitkan di hari kiamat. Dan diberikanlah kemudian pahala yang berlipat. Setelah itu dibangkitkan dan diperintahkan untuk masuk pintu surga khusus diberi nama dengan Rayyan. Sebelum sampai ke tahap itu, malam ke-19 kita sama-sama berevaluasi. Saya pribadi, teman-teman semua, coba cek sampai di malam ke-19 ini berapa di antara bagian latihan puasa kita yang telah merubah kita menjadi semakin lebih baik. Ukurannya kan orang lain, kita saja. Jangan mengukur dengan orang lain. Jangan bandingkan dengan Ustaz A, Kiai B. Ukur perubahan diri kita dari sebelum Ramadan sampai ke Ramadan. Hari pertama dengan hari kedua sampai hari ke-18 tadi sampai malam. Ya, siapa yang bisa mengevaluasi diri? Evaluasi diri itu kalau serius dilakukan namanya tasabaya-tasib. Kalau dilakukan dengan syukuran karena Allah, itu dilakukan dengan iman. Maka kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau benar puasanya ada perbaikan pada dirinya, tanda pertamanya Allah gugurkan semua dosanya. Tanda orang gugur dosa itu artinya perbuatan jelek hilang, yang lain. Ini maka kalau diampuni dosa, dosanya diampuni, maka pandangan yang jelek hilang, yang tersisa tinggal yang lain saja. Benar. Lisan kalau diampuni dosanya, maka kotoran lisan hilang, yang keluar kata-kata yang baik saja. Itu ukurannya. Kalau hilang di siang hari, muncul dosa lagi di malam hari, maka kita tunaikan sholat. Apa ukuran keberhasilan sholat itu? Man qama lailatul qadr, atau di riwayat lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi mengajarkan doa, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Apa ciri orang yang dimaafkan? Yang beri dosanya ketika perilaku keburukannya hilang. Jadi singkatnya, puasa itu melatih kita menjadi orang baik. Kalau suami puasa, jadi suami yang baik.
Istri puasa jadi istri yang baik, anak puasa jadi anak yang baik, pegawai puasa jadi pegawai yang baik. Ukurannya setidaknya sampai malam hari. Itu yang barangkali saya antarkan dulu. Walaupun saya melihat insya Allah mudah-mudahan akan jadi perubahan pada diri kita, terutama yang di sini sudah semakin bercahaya, lampunya lebih terang. Kebetulan yang wujud pengguna dunia, masya Allah, apa yang wujud bisa berbagi manusia supaya ketawa juga kan hadir gitu ya. Tapi هذه هي الحقيقة منا ونعطيكم الفرصة للسؤال والجواب. Kita ada waktu barangkali 10 menit untuk tanya jawab. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, yang banyak Fatimah lagi langsung namanya siapa, ya, dari mana pertanyaannya. Boleh silakan dari sini. Pak Nadar ya.